and have a drink tonight. Halo, jumpa lagi dengan Handi di sesi Handi Audio Vlog yang kedua. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2024 untuk teman rekan-rekan, penonton, pemirsa, viewer di channel saya ini. Hai, Handi Audio Vlog adalah audio vlog mengenai car audio, home audio, personal audio, dan juga pro audio. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yasin Nandi Arianto, seorang praktisi audio. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi kedua ini. Sesi kedua ini menyambung dengan sesi pertama saya di Handi Audio Vlog yang pertama, yaitu mengenai upgrade di OEM audio. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena OEM audio adalah salah satu cara tercepat dan tertepat untuk mengupgrade tanpa merubah banyak dari instalasi di car audio. Kalau di sesi pertama saya membawakan mengenai upgrade analog, yaitu hanya penambahan tweeter dan penambahan subwoofer untuk OEM car audio. Untuk sesi yang kedua ini saya akan membawakan yang jauh lebih advance. Seperti pada sesi pertama, penambahan dari tweeter dan subwoofer untuk meningkatkan kualitas suara itu untuk menambah hal-hal yang tidak ada pada sistem bawaan standar di sistem audio bawaan. Penambahan alat untuk sesi kedua dari Handi Audio Vlog ini adalah yang disebut dengan DSP atau DSPM. Kenapa? Apa kelebihan dari DSPM sehingga saya akan membawanya dalam Handi Audio Vlog ini. Penambahan DSPM itu akan banyak mempermudah dan banyak akan meningkatkan juga di hasil suara akhirnya. Penambahan di DSPM seperti di Handi Audio Vlog yang pertama, yaitu menambahkan sinyal yang tidak ada di sistem speaker kalau yang di Handi Audio Vlog yang pertama. Tetapi yang kedua ini dengan menggunakan DSPM itu adalah menambahkan apa yang tidak ada sebelum dari speaker. Jadi memang untuk penggunaan lebih baik, jadi kita melakukan dulu penambahan tweeter dan subwoofer seperti di Handi Audio Vlog pertama, dan peningkatan yang kedua adalah penambahan DSPM, karena DSPM ini akan membantu mengolah data sebelum sinyal itu dikeluarkan oleh speaker. Terkadang juga dengan penambahan DSPM atau DSP itu akan menambah kemampuan dari sinyal-sinyal yang dibawa dari OEM head unit atau head unit bawaan dari speaker dari mobil standar tadi. Dengan itu diolah dengan melalui DSPM. DSP adalah digital signal processor, di mana sinyal-sinyal diproses dulu melalui prosesor atau ya dengan alat komputer dan yang sebagainya, sehingga sinyal-sinyal itu menjadi lebih baik daripada tidak diproses sama sekali. Perubahan dari sinyal yang ada dari DSP ini, salah satunya adalah memperbaiki frekuensi respon. Kemudian dia bisa meredam desis yang ada atau noise yang ada dari bawaan OEM. Dan ketiga, dia bisa mengatur banyak faktor-faktor audio seperti time delay, waktu tiba, itu artinya waktu tiba suara ke telinga kita. Kemudian dia juga akan bisa merubah frekuensi crossover, di mana Twitter akan bekerja di frekuensi kerjanya, di midrange juga dia akan bekerja di frekuensi kerjanya,
dan dia juga bisa membagi di subwoofer, di mana dia akan bekerja di frekuensi rendah saja. Nah, apa saja kelebihan dari DSP atau DSP-M yang bisa membantu installer dalam memperbaiki kualitas audio standar OEM? Yang pertama adalah penyesuaian frekuensi. Penyesuaian frekuensi di sini adalah di mana kadang-kadang dari OEM head unit, dari bawaan head unit, itu sinyal suara tidak benar-benar baik. Dalam arti OEM head unit itu hanya mengeluarkan sinyal yang hanya mampu dilakukan oleh speaker bawaan mobil. Sedangkan tadi di HD Audio Vlog yang pertama, saran saya adalah menggunakan penambahan tweeter dan subwoofer. Itu sinyal-sinyal yang ada di lagu itu belum dikeluarkan dengan maksimal. Dengan adanya DSP, sinyal itu bisa diperbaiki sehingga mengeluarkan hasil yang benar-benar mampu dikeluarkan oleh tweeter, midrange bawaan mobil, dan subwoofer. Selain dari penyesuaian frekuensi, dia juga dengan adanya DSP-M, dia akan membantu mengurangi hal-hal negatif dari akustik mobil, seperti pantulan bisa dibantu dengan equalizer, ya kan, mungkin dengan potongan frekuensi tertentu, dengan penambahan di frekuensi tertentu seperti dengan penggunaan equalizer dan lain sebagainya yang hanya bisa dipenuhi oleh digital signal processor. Keunggulan kedua adalah dia bisa mengontrol dengan presisi. Banyak faktor yang bisa dikontrol di audio seperti time delay, waktu tiba, equalizer untuk menyesuaikan respons, kemudian leveling. Jadi kita bisa mengatur level kekerasan suara dari masing-masing speaker. Kemudian crossover. Crossover itu adalah hal yang membantu, yang membatasi kerja tiap speaker, sehingga tiap speaker akan bekerja di frekuensi di mana dia akan nyaman. Fungsi ketiga adalah dia bisa berintegrasi dengan sistem audio bawaan dari mobil. Seperti dia bisa menggunakan plug-in, di mana kita tidak perlu memotong kabel, sehingga dia hanya menggunakan kabel bawaan. Dia plug di head unit standar dan dia keluar kembali langsung masuk ke DSP-M. Dengan sistem plug-in ini, kita tidak perlu merubah dari fungsi-fungsi yang ada di head unit. Seperti pada head unit saat ini, biasanya head unit akan mengontrol juga fungsi-fungsi dari mobil seperti AC, kemudian mungkin dia akan mengaktifkan mode sport atau segala sesuatu yang mengatur mobil. Kalau kita mengganti head unit, maka fungsi-fungsi yang dibawa oleh head unit bawaan dari pabrik itu akan hilang, sehingga itu akan menyebabkan kesusahan di pemakaian setiap harinya. Keempat adalah time alignment. Dengan penggantian speaker standar saja, yang seperti di HD Audio Vlog yang pertama tadi, kita tidak bisa mengatur waktu tiba datangnya suara ke tiap telinga. Jadi dengan tidak adanya time delay tadi, time element tadi, itu kita akan tergantung sekali dengan jarak dengar, di mana speaker terdekat akan terasa lebih keras atau mungkin lebih dekat ke kita. Karena di dalam time delay ini, dia akan mengatur waktu kedatangan suara ke telinga kita. Seperti misalnya speaker itu jaraknya kurang lebih setengah meter dari kita. Tapi dengan fungsi time delay, kita bisa time delay dari DSP, kita bisa merasakan bahwa waktu tiba suara itu seperti 1 meter. Dengan menambah waktu jeda suara untuk tiba ke telinga kita. Kemudian juga dengan adanya
crossover yang fleksibel. Kalau kita hanya menggunakan analog, dan seperti penggunaan crossover pasif atau mungkin crossover aktif yang ada di amplifier atau apa, kita tidak bisa mengatur presisi potongan-potongan frekuensi yang untuk supaya suara yang dikeluarkan hanya ada di driver atau speaker tertentu saja, seperti misalnya di Twitter gitu. Untuk di misalnya kita menggunakan crossover yang ada di power amplifier, kita akan menggunakan potensio yang kurang lebih tidak kurang presisi. Sedangkan untuk DSP kita bisa mengetikkan berapa frekuensi yang kita mau. Seperti kita bisa 3501 atau 3501 Hz dengan slope misalnya 6, 12, 18 ataupun 24, ataupun untuk DSP yang lebih mumpuni bisa 36 atau 48. Dengan fungsi-fungsi crossover yang sangat fleksibel ini akan membantu installer atau tuner untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari sistem audio mobil Anda. Keuntungan yang keenam adalah optimalisasi suara untuk lingkungan mobil. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan mobil itu sebenarnya tidak ideal untuk mendengarkan suara karena kita duduk di sisi kiri atau kanan, akan jarak speaker kiri atau kanan akan berbeda, ya kan? Pantulannya pun akan berbeda. Dengan adanya DSPM bisa dikontrol atau dibantu dengan menggunakan equalizer yang ada di DSPM ini untuk mengatur supaya pantulan-pantulan itu bisa lebih kurang. Memang sebaiknya kalau ada fungsi kesalahan akustik di mobil, kita juga penyelesaiannya dengan menggunakan akustik juga. Seperti mungkin kalau seperti di home audio atau di studio kita bisa menggunakan bass trap, diffuser, dan lain-lain. Tetapi di mobil, karena fungsi mobil adalah alat untuk berkendara, dia akan menjadi susah sekali untuk dia menggunakan itu karena kita tidak bisa menaruh benda apapun di depan karena ada kaca, ya kan? Kita mungkin tidak bisa menaruh diffuser seperti atau mungkin absorber atau mungkin bass trap di tempat-tempat yang sebenarnya akan mengganggu pada saat kita berkendara atau akan mengganggu kenyamanan pada saat kita di belakang sebagai penumpang. Keuntungan yang ketujuh adalah pengurangan distorsi. Pengurangan distorsi ini adalah seperti misalnya dia bisa DSPM yang mungkin mumpuni atau apa, dia bisa mengurangi distorsi seperti misalnya dengan meninggikan sinyal input atau mengecilkan sinyal output atau apa, sehingga di power amplifier di DSP-nya sendiri itu semua bisa diatur dengan level yang optimal, dan dia mungkin ada noise gate atau mungkin di DSP yang lebih canggih dia bisa menggunakan beberapa alat-alat fungsi-fungsi yang ada di Pro Audio seperti mungkin di dynamic enhancer ataupun apa, sehingga noise bisa lebih teredam, sehingga musik akan jauh lebih bisa terdengar. Kelebihan lain dari DSP-M ataupun DSP adalah dia bisa dikontrol dari jarak jauh. Dia bisa dikontrol dari smartphone kita ataupun dengan remote tambahan dari bawaan dari DSPM itu. Dan hal-hal seperti itu akan memudahkan kita untuk menikmati audio di mobil kita. Yang ke-9, DSPM bekerja dengan sinyal digital, di mana sinyal digital itu lebih rentan terhadap intervensi dari mobil yang kita ketahui banyak sekali permasalahannya dibanding dengan sinyal analog. Dengan penggunaan digital di jalur-jalur di DSPM,
dia akan lebih tahan terhadap intervensi ataupun noise di sekitarnya. Yang ke-10 adalah meminimalisasi keterbatasan dari akustik kendaraan. Seperti tadi kita sebutkan juga bahwa mobil itu mempunyai kendala yang sangat banyak di bidang akustiknya. Karena kita tidak bisa mengatur sesuai seperti di home audio atau di studio, terpaksa kita akan mengatur itu dengan menggunakan DSP, ya kan, dengan waktu tiba, dengan equalizer, dengan hal-hal yang lain, maka akan lebih terbantu daripada tidak sama sekali. Kelebihan ke-11 dari DSP adalah dia bisa ada preset, seperti misalnya dia ada memori lah seperti itu. Pada misalnya saya mempunyai preset memori suka dengan lagu dengan frekuensi high lebih tinggi dan low lebih tinggi. Mungkin ada saudara saya yang lain yang menggunakan yang dia lebih prefer di frekuensi mid range dan frekuensi low sekali, ya kan? Dan di situ di DSP-M ini memori ini akan sangat membantu karena kita tidak perlu mengeset ulang tiap kali ada orang datang atau orang duduk di mobil kita. Kita bisa mengikuti preset masing-masing. Selain itu juga dengan preset ini kita bisa mengatur pada saat kita mendengar musik, apakah kemudian kita mendengarkan film atau mungkin mendengarkan berita atau apa, kita bisa minta ke installer untuk diatur terbaik menurut preference kita. Nomor 12 adalah pengurangan noise dan gangguan, ya kan? Dengan DSP seperti tadi sebutkan jalur digital, jalur analog dan segala macam. Karena preferensi dari DSP menggunakan jalur digital akan sangat-sangat bisa mengurangi noise yang ada dari seluruhan mobil. Yang ke-13, DSP akan membantu kita untuk menghubungkan dengan perangkat-perangkat lain dengan di luar dari sistem audio bawaan kita. Kita bisa menggunakan smartphone melalui Bluetooth atau mungkin menggunakan DAP, digital audio player, dengan menggunakan kabel USB langsung menyambung ke prosesor DSP-M, atau mungkin kita bisa menggunakan streamer atau layanan digital yang lain, seperti mungkin dengan alat-alat bantu streamer atau apa, kita bisa mendengarkan YouTube musik, bisa mendengarkan Tidal, bisa mendengarkan Spotify, dan banyak lagi device-device yang bisa disambungkan ke audio standar mobil kita, ke OEM mobil kita dengan menggunakan DSP-M. Karena DSP-M ini boleh dibilang seperti suatu hub untuk memasukkan banyak-banyak input dari luar sehingga bisa terintegrasi dengan sistem audio mobil kita. Keunggulan dari 14 adalah dia kadang-kadang DSP-M produser dari DSP-M dia akan mengeluarkan update mengenai untuk mengurangi bug-bug yang ada dari software di DSP-M kita. Dengan adanya firmware itu, kemampuan dari DSP-M ini akan selalu terupdate dengan adanya jangka waktu. Ya kan, seperti kayak misalnya kita menggunakan handphone, itu kan ada update-nya juga. Demikian juga dengan DSP-M. Dia akan ada update firmware-nya atau mungkin upgrade dari software-nya sehingga tampilannya lebih baik. Terus atau mungkin misalnya suaranya akan lebih baik dengan update firmware. Dengan adanya update firmware ini akan membantu supaya tidak tiap kali kita harus akan mengganti perangkat setiap kali dengan adanya kemajuan. Kelebihan lain dari
DSPM adalah dia bisa memproses multi kanal. Dia bisa memproses masing-masing kanal, apakah kanal itu kanal untuk Twitter kiri kanan, bisa untuk midrange kiri kanan, untuk subwoofer, mungkin untuk speaker belakang. Dia bisa diproses masing-masing, sehingga dengan tuner yang handal dia akan menghasilkan suara yang jauh-jauh lebih baik. Kelebihan ke-16 dari DSPM adalah meminimalkan interferensi. Ya kan? Di mobil kita tahu banyak interferensi atau apa. Dengan penggunaan DSPM, di mana sinyal yang diproses ada digital akan meminimalkan interferensi dari banyak perangkat bawaan mobil yang bisa menimbulkan noise dan lain-lain. Keunggulan yang ke-17 adalah bisa sinkron dengan sumber audio digital. Ya kan, kita bisa tahu seperti tadi udah saya sebutkan, dia bisa menambahkan dari handphone streamer dan juga dari digital audio player, sehingga semua sistem bisa masuk dan di play di sistem audio mobil kita. Kelebihan selanjutnya adalah dia bisa melakukan pemrosesan secara high res, di mana mungkin dengan penggunaan OEM standar dia hanya bisa menggunakan mentok di frekuensi di file mungkin 44,1, yaitu file CD. Ya kan, dengan DSP kita bisa menggunakan pemrosesan lebih tinggi seperti FLAC 192, ataupun misalnya dengan DSPM yang lebih mumpuni bisa memproses sampai file DSD, sehingga akan lebih banyak source yang berkualitas yang bisa dimainkan di sistem audio mobil Anda. Dengan adanya DSPM, kita pada misalnya suatu saat akan ditemukan suatu source baru mengenai digital atau apapun itu, kita bisa mengintegrasikan dengan mudah bila kita menggunakan DSPM, karena DSPM mempunyai banyak sekali channel input. Misalkan mungkin di kemudian hari ada file baru yang mungkin misalnya 2000 kilobyte atau apa, biarpun file itu belum bisa dimainkan langsung direct ke input dari DSPM itu, tapi kita masih bisa menggunakan sinyal analog atau aux in untuk memainkan file-file yang mungkin akan ditemukan di saat yang mendatang. Dengan pengenalan DSPM ini, kita bisa memperbanyak source input dengan menjadi tidak terbatas. Penggunaan DSPM juga akan membuat sistem audio kita menjadi sangat lebih fleksibel. Kita bisa memilih radio dari source unit kita bawaan. Kita bisa menggunakan handphone kita untuk telepon, untuk play musik, untuk play YouTube, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa dengan sistem analog. Kelebihan yang lain juga adalah sistem dengan penggunaan DSPM, mungkin misalnya di saat depan kita bisa menggunakan sistem Dolby Atmos mungkin, ataukah mungkin Dolby Surround, tipe surround yang lebih baru, ya kan? Kita tinggal mengatur di DSPM ini, karena DSPM itu sangat fleksibel sekali. Kita bisa misalnya menggunakan menggunakan channel 1-2 untuk front, kemudian channel 3-4 dari DSPM ini untuk rear, atau mungkin suatu saat lagi ada top speaker, atau mungkin dengan teknologi yang lebih baru aja ada speaker di bawah.
Tetapi dengan penggunaan DSP ini, sistem audio di mobil akan jauh lebih gampang untuk di tuning atau diinstalasi. Oke, untuk saat ini Handi Audio Vlog yang kedua ini saya rasa cukup. Sampai bertemu di Handi Audio Vlog yang selanjutnya yang membahas mengenai audio secara keseluruhan. Salam.